نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا والبشر أضحى لنا Kita lanjut kepada kitab yang kedua, kitab fikih, masih kitab Taharah sampai di wal-qulatan. Ini mazhab Al-Imam Syafi'i air bagi dua, ada air banyak, ada air sedikit. Kalau mazhab Malik nggak ada, banyak air ya, banyak mau dikit sama aja, kalau nggak berubah najis nggak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i ikhtiar ada air banyak, air sedikit. Nah, ukuran air banyak di sini al-qullatani khomsu mi'ati litin bagdadin. Ini sebetulnya ibarat seperti ini ya sudah tidak lagi relevan ya. Kita cuma hanya baca doang, nanti yang relevan saya kasih tahu ada di sini. Artinya mau dipakai susah gitu kan. Dua kula itu 500 liter Baghdad. Kita ngomong 500 Baghdad waktu zaman dulu. Kan 1 liter itu zaman sekarang 1 liter 100.000 mili gitu kan. Zaman sekarang. Kalau waktu zaman dulu liter Baghdad lain, liter Mesir lain, liter ini. Nah, ini mau tahu liter Baghdad gimana kan susah, orang ada 2000-an tahun yang lalu. Ya makanya kita hanya sekedar baca, karena ada bacaan begitu kita baca 5 liter Baghdad. Sekarang kita mau praktek ini, berapa 1 liter Baghdad waktu zaman dulu? Kita tanyanya sama orang Baghdad. Orang Baghdad itu sendiri nggak tahu. Yang ada sekarang di Baghdad leteran yang ditetapkan oleh internasional. Berapa itu tadi? 1.000 mili. Nah, kalau waktu letter Baghdad yang diomongin bukan lain. Orang Baghdad itu kalau ditanya nggak tahu. Makanya kita bilang kita membaca aja. Kan kitab-kitab ini semuanya begitu tuh ibaratnya. Nah, dari mana 2 gula itu 500 liter Baghdad? Akhzan min riwayatil Baihaqi, kan? Ngambil dari hadis riwayat Baihaqi dan lain. Nah, apa bunyi hadisnya itu? Iza balaghal ma'u qullataini biqilali hajarin lam yunajjis syai'un. Nabi bersabda apabila air udah mencapai 2 kulah, ya. 2 kulah itu biqilali hajar, dengan kulahnya qabilah hajar. Apa itu kulah, 2 kulah? Ini tempat air namanya kulah itu. Ya, kalau kita bilang tempayan lah, ya. Kalau nggak tempayan, guci, tempat air. Tapi bukan sembarang tempayan, sembarang guci. Tempayan ukurannya qabilah hajar. Ya, itu kata lam yunajis zayun, berarti air banyak tuh. Apa aja yunajisu? Walaupun kemasukan najis gitu, air itu tetap betul. Tapi nanti ada hadis lain, selama nggak bakal berubah walaupun banyak nanti. Cuma untuk mengetahui 2 kulah itu tadi 500 ini, Nabi hanya mengatakan 2 kulah apa itu 2 guci yang ada di qabilah hajar. Nah, ini ada di sini. Wal wahidatu minha, 1 kulah kan 2 nih. 1 gula itu qaddaru Syafi'i. Nah, ini
satu buti itu diperkirakan oleh Imam Syafi'i berapa itu tadi? Berarti 250 gitu. Kan dari 20 500. Berarti kalau satu bulan berapa itu? Menurut perkiraan Imam Syafi'i berapa? 250. Oh, ini ada tuh. Waqad daraha Asy-Syafi'i akhdan min riwayatin Mudrik ar-Ra'ilah, atau itu yang meriwayatkan ya riwayat ini dikir bataini wanis. Nah, satu kula itu 2 kirbah setengah. Satu kula 2 kirbah. Apa tuh kirbah? Oh, kalau waktu zaman dulu orang kemana-mana bawa air. Kalau sekarang kan dirigen. Dirigen. Gede berapa itu? Kirbah itu dulu waktu dulu karena belum ada dirigen. Namanya apa kirbah? Dibuat dari kulit kambing. Nah, jadi kalau orang Arab kalau dia mau nguliti kambing itu kulitnya nggak robek. Kalau itu kan, ya, jadi kulit kambing udah dipotong nih, mau di apa itu keluarin kulitnya, begini. Itu cuma lehernya doang digituin terus tarik kan. Nah, itu jurus yang bolong namanya jurusan apa itu? Nah, jurusan kaki 4. Nah, itu dibungsel. Yang jurusan ini buat apa tuh? Nah, itu bisa dijadikan buat nyimpen air. Nah, kalau udah kering, sehingga air itu ya menjadi apa namanya, menjadi adem. Nah, jadi satu kula itu 2 kirbah setengah. Oh, min kurobil hijaz. Nah, kirbah yang berada di negeri Hijaz. Hijaz itu Jeddah, Madinah, Mekah, Madinah itu Hijaz, Taif, Hijaz. Nah, satunya itu latajidu goliban ala tuh mi'ati alamat mi'ati ridin bagdadiyin. Satunya itu 1 kirbah, maksudnya 1 kirbah itu kira-kira berapa itu? 100 liter. Nah, kalau 2,5 kirbah berarti 250 liter. Nah, kalau 2 apa pula berarti berapa liter? Nah, itu dari pengambil. Kenapa 500 itu ya? Baik, saya bisa katin nabat. Nah, nanti akan datang ukuran kirbah itu ketika berbicara mengenai zakat nabat nanti. Zakat nabat itu zakat hasil bumi tanah. Anak mi'atun wa zamanuna wa isuna dia. Nah, itu lebih susah lagi. Satu kirbah itu 128 dirham wa arba'atu asba'i dirham wa bila asba' wa salasun wa kan 2 kilah hajar itu apa hajar? Bacanya itu udah hajar, haknya patah, jimnya patah. Itu adanya hajar kobilah hajar. Di mana itu adanya? Kirbatun di Kurobil Madinah, Koryatun gitu ya, kampung yang dekat dari kota Takriban. Nah, jadi sekali lagi ini ukuran-ukuran seperti ini, jadi sulit ya. Nah, yang gampang gimana lah? Nah, kita baca kitab fikih yang gampang itu, yang paling gampang dan relevan, bisa kapan saja bisa yaitu kata ulama, kalau mau tahu satu dua pula ya, yaitu apa ini gampang tuh ya, dengan cara masahah. Kalau yang tadi kan pakai ukuran. Kalau yang paling gampang pakai apa? Apa itu masahah ya? Luas ya. Nah, ya. Kalau memang segi 4, ini paling gampang ya. Jadi kan kalau kita mau bikin apa itu kolom atau apa supaya air di situ udah yakin doang. Nah, ini paling gampang, yaitu berapa? Ya, yaitu berapa? Ya, yaitu 1/4 zero. 1/4 apa? Zero. Nah, ya, ziro'un waru'un. Zero. 1 zero apa sih? 1 zero waru'un. Tulun wa ardun wa umkon. Ya, panjang, lebar, dalam. Panjang, lebar, dalam. Jadi
walaupun tadi kasih tahu dilebihin, jangan pas-pasan. Ntar kalau kontrak, tahu kontrak? Nah, kalau kontrak kan berarti kurang, dilebihin. Jadi kalau pas-pasan 1/4 zero. 1 zero apa kan dulu belum ada meteran. 1 meter 100 cm, nah gitu kan. Nah dulu tuh zero dari ujung jari sampai sikut. Nah kira-kira berapa itu? Kira-kira ada nggak setengah meter? Nah setengah meter 50 cm tambah 1/4 zero. Berapa cm ini? Nah 12,5 ya. Jadi 50 tambah 12,5 sama kan 6, kira 70 lah. 70 cm lebar, panjang, dalam. Nah, kan lebih gampang. Nah ini bisa di mana aja bisa. Nah jadi Chevron ya, apa tadi ruko apa dia on warukon dia pun tulang wa ungkon. Asalkan zeronya manusia yang normal. Tahu yang normal? Ada orang yang jangkung, zeronya panjangan. Ada orang yang apa itu? Orang apa itu? Kate, nah zeronya pendek katanya. Yang kayak model begitu jangan menjadi ukuran. Itu lebih gampang. Nah itu menurut pendapat Syafi'i. 1 bulan 2 bulan seperti itu. Wan muqabil fi maqablahu. Nah, ada lagi pendapat lain. Makilah al-qulatan al-qulit lido. Ada yang berpendapat 2 kula itu 1000. Berarti kan 2 kali. Itu Nabi kita nggak bilang letter, dia bilang qulatani. Oh ini ya perdebatan di kalangan ulama. 2.000 letter. Alasannya di anal kirbah kota saunnya karena tempat air yang dikatakan kirbah tadi menurut Imam Syafi'i kan katanya 100 apa betul 100 liter. Bisa jadi katanya kalau kambingnya gede kan nggak selalu 100 kalau kambingnya gede. Bisa jadi 1 kirbah itu muat 200. Yang tadinya 100 jadi 200. Pokoknya 1.000 liter. Wakil ada dalam situ mi'ati ritlin, ada yang mengatakan kirbah itu muatnya sampai 600. Jadi nggak bisa dijadikan ukuran tetap nih. Di anal kullata mayakiluhul bahir. Karena kata-kata kullah itu yang bisa dibawa oleh apa itu? Onta. Kira-kira air sebanyak 1 kullah yang bisa dibawa oleh onta. Nah orang onta bawa air berapa kira-kira? Bisa nggak itu tentuin? Nggak bisa ditentuin kalau mau ontanya apa. Ya, gitu. Jadi inilah perbedaan pendapat mengenai gula. Ya. Jadi solusi dari segala macam itu solusinya seperti tadi. Kita nggak bisa ukur pakai berapa liter. Yang paling gampang apa dari di zero 1 zero sepakat ya, 70 cm baik lebar, panjang dan dalam. Baik, nah sekarang watawayur atawayurul mu'assiru ditohirin aw najirin qawmun. Nah ini jadi kalau air banyak katanya kecampuran benda najis ya, selama nggak berubah. Tapi kalau dia berubah maka hukum air pun apa? Berubah. Nah berubahnya ini nggak mesti kan sifat air ada 3. Ada apa? Ya, ada rasa, ada bau, ada rasa, ada bau, ada warna. Nah, satu aja dari sifat air tadi berubah ya berarti air itu berubah. Tidak mesti harus rasanya, warnanya dan baunya. Jadi di sini watawayurul mu'assir, berubah yang dapat mempengaruhi hukumnya air, apakah tetap suci atau udahnya najis. Nah itu salah satu ya. Apa itu? Tokmun, au launun, au rihun. Nah, kalau tokmun itu rasa ya. Nah, itu kalau air itu sudah rasanya najis.
Saya belum pernah ngerasain najis itu rasanya. Itu toh. Kalau launun bisa, baunya kencing, ya, kan warnanya kuning. Ya, apalagi nih, rih, ya, kencing, baunya pesing. Tapi kalau launun gimana kira-kira? Tuh, ulama kita dulu udah cobain tuh. Saking mendetailnya ulama kita sampai najis pun diapain? Cobain. Gitu. Ini udah tinggal baca doang. Masih males. Ulama dulu sampai nyobain bagaimana rasa air kencing, kira-kira itu mau nggak disuruh? Jadi 1 dari 3 sifat air saja udah mempengaruhi, sudah menyebabkan berubahnya air, berarti sudah air itu sudah apa tuh? Berapa hukumnya itu? Kapin udah cukup 1 aja. Baik. Wal wasturido bil mu'adziri bil jinsi anet tawayiri biji batin ala satina. Kata-kata berpengaruh pada jenis itu dijaga, mengeluarkan. Kalau tawayirnya di bangkai, di sati itu di tepi sungai. Nah, kalau di tepi sungai, maunya di tepi sungai ada bangkai, kan airnya mengalir. Ya, jadi mengalirnya itu yang mana yang mempengaruhi air? Nah, yang di sekitar apa itu? Yang di sekitar bangkai itu. Kalau yang lain-lain enggak, walaupun dekat. Sebab air itu apa? Berjalan. Oh, jadi yang bisa mempengaruhi kalau airnya apa? Iya, kalau airnya berjalan. Nah, yang berubah itu yang di sekitar itu. Adapun yang udah ditinggalin oleh air yang masih di sini, ya nggak ada pengaruh. Bahkan sampingnya pun nggak ada yang pengaruh. Hanya yang kita lihat yang berubah yang di sekitar itu maksudnya gitu, ya. Baik. Baik. Nah, kemudian di sini saya hanya memberikan gambaran saja. Kita ini berbicara ada alat bersuci. Alat bersuci ada 3. Ada berapa? 1 air. Yang kedua apa? Debu. Yang ketiga apa? Alat air sama debu. Udah. Nah, kemudian ada hajar. Hajar itu apa? Batu. Nah, kemudian ada wasail. Nah, ada wasail. Wasail itu apa? Perantara. Kalau orang mau uduk, perantaranya apa? Air. Kalau orang mau tayamum, perantaranya apa? Ya, alat-alat. Jadi debu itu alat, air itu alat. Nah, kalau perantaranya apa? Nah, perantaranya itu ada perantara, ada wasail, ada wasailun, wasail. Ada wasail, ada wasailun, wasail. Perantaranya perantara. Ya. Nah, perantaranya perantara. Nah, itu apa itu? Ya. Perantara itu tadi tempat air. Tempat air itu bukan perantara. Perantara. Nah, makanya dalam kitab Toharah disebut al-ina namanya. Apakah semua perantara boleh digunakan? Oh enggak, kecuali emas kan. Ya, oh ya, emas perak nggak boleh dijadikan perantara. Itu. Nah, selain emas dan selain apa itu ina, ada ke perantara yang akan kita bahas. Ittihad. Ittihad. Jarang yang bisa memahami kenapa ittihad dikatakan perantaranya perantara. Nah, bagaimana gambaran? Saya hanya sekedar memberikan gambaran perantara. Baru nanti pengajaran akan datang baru hanya. Kenapa ittihad dikatakan perantara? Kalau tadi inak dikatakan perantara, udah paham kan? Karena kita nggak bisa menggunakan air tanpa. Nah, jadi inak itu perantara. Nah, yang kedua perantara itu ittihad. Gambarannya bagaimana? Ittihad itu jadi perantara. Nah, ini gini. Idza stabaha ma'un tahirun binajisin.
Ya. Apabila istabaha. Apa artinya istabaha? Kita nggak bisa menentukan, ya. Apabila kita tidak bisa menentukan dua air, ada dua air dalam dua tempat, kita nggak bisa nentuin mana yang tohir, mana yang najis. Kan airnya itu perantara. Kalau memang seperti ini harus ada perantara ijtihad dulu, gitu kan. Ya berarti kan ijtihad itu adalah perantara. Ini bukan masalah air doang, masalah baju, kan baju itu menjadi syarat orang sholat. Masalah dua tempat air atau masalah dua tempat, salah satunya suci, salah satunya najis. Saya punya air 2 ember lah gitu, ya air aja dah. Saya punya air 2 ember. Satu air najis, satu air apa? Nah, kok kenapa ini nggak bisa bedain kalau itu air najis? Karena air itu sifat najisnya udah hilang, baunya udah hilang, warnanya udah hilang, apa lagi? Rasanya kalau mau udah pernah ngerasain. Makanya kita bisa nentuin apakah langsung menurut perkiraan ini nggak bisa. Harus ada itu. Nah, makanya ijtihad itu dikatakan apa? Nggak bisa kita langsung menggunakan perantara tanpa ijtihad. Sama seperti ente nggak bisa menggunakan air tanpa adanya apa tadi? Bijana. Nah itu kira-kira yang mau dibahas nih. Ini tadi itu ada izastawa. Nah ini itu air. Begitu juga baju. Ente punya baju, ya? Ente punya baju. Ada 2 baju, ya? Yakin yang satunya bersih, yang yakin yang satunya apa? Kena najis, kena kencing, kena baju itu udah lama dicuci sehingga bau bersihnya apa? Sehingga kita nggak bisa menentuin apakah ente boleh sholat dengan hujung itu, oh ini mungkin nggak bisa, harus berijtihad. Itu 2 baju 2 air. Makanya nanti ada syarat-syaratnya. Syaratnya boleh ijtihad, ta'addud. Kalau dalam masalah baju, boleh ta'addud tadi, ya. Ta'addud itu artinya tadi 2 baju. Tapi kalau ente punya 1 baju, berarti kan nggak ta'addud. Ya? Yang ente ragukan sebelah mana? Apakah jurusan kantongnya ataukah jurusan tangannya? Nah ini nggak boleh ijtihad, mesti semua dicuci gitu. Yang boleh ijtihad tuh kalau 2 baju yang satu, nah itu 2 air, 2 baju, 2 tempat. Kita mau sholat, ada 2 tempat. Yang satunya suci, yang satunya najis, tapi kita bisa tentuin. Nah itu juga termasuk puasa ilun. Nah, tapi nanti yang akan kita bicarakan khusus mengenai apa nih? Air. Insya Allah akan kita lanjutkan. Makanya jangan ada yang gitu. Nanti nggak nyambung jadi. Baik, sebelum kita tutup, ada saudara kita yang mau haji, yang mau kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rencananya untuk melaksanakan haji ikut Islam, terima umrah, haji yang Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.